bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati juga para senior partai, yang saya hormati para kader perjuangan, dan yang seluruh peserta Bulan Bung Karno 2026 yang saya banggakan. Di sini saya akan membawakan tema tentang Papua dalam nafas Marhaenisme Bung Karno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ketika kita menyebut nama Bung Karno, maka yang hadir dalam ingatan bangsa ini bukan sekedar presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno adalah simbol keberanian. Bung Karno adalah api persamaan. Bung Karno adalah pemimpin besar yang mampu menyatukan ribuan pulau, ratusan suku, dan jutaan manusia dalam satu nama besar Indonesia. Dan di dalam Indonesia itu, Papua bukan pelengkap penderita. Papua adalah bagian dari kehormatan bangsa. Hadirin yang saya hormati, banyak orang hari ini lupa bahwa kota Jayapura penuh bersama Soekarno Pura. Nama ini bukan sekedar nama kota. Nama ini adalah jejak sejarah. Jejak kecintaan Bung Karno terhadap Papua. Jejak bahwa Papua memiliki tempat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Soekarno Pura adalah simbol bahwa Bung Karno memandang Papua bukan dari kejauhan, tetapi dari perjuangan Indonesia. Karena Bung Karno tahu Indonesia tidak akan sempurna tanpa Papua. Saudara-saudara, Bung Karno pernah berkata, "Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara dunia ini iri kepada Indonesia." Tetapi Bung Karno juga mengingatkan bahwa kekayaan bangsa harus kembali ke rakyat. Disinilah Marhaenisme Bung Karno menjadi penting. Marhaenisme bukan sekedar teori politik. Marhaenisme adalah keberpihakan kepada rakyat kecil, kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat, dan mama-mama Papua. Dan mereka yang hidup jauh dari kemewahan pembangunan. Marhaenisme mengajarkan bahwa negara harus hadir membela rakyat kecil, bukan hanya melayani kekuatan modal. Hadirin yang saya banggakan, Papua hari ini kaya akan sumber daya alam. Gunungnya kaya akan emas, lautnya kaya akan ikan, hutannya kaya akan kehidupan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah,
Apakah rakyat Papua sudah benar-benar menikmati kekayaan itu? Apakah anak-anak Papua sudah mendapat pendidikan yang baik? Apakah masyarakat adat sudah memperoleh keadilan? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh generasi penerus bangsa. Karena Bung Karno mengajarkan tentang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, rakyat Papua harus menjadi pembangunan, bukan hanya penonton di tanahnya sendiri. Saudara-saudara, hari ini bentuk penjajahan tidak selalu tentang dengan senjata. Penjajahan modern bisa hadir dalam bentuk ketimpangan ekonomi, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak, hilangnya tanah adat, dan terpinggirnya rakyat kecil. Karena ini semangat Bung Karno tidak boleh hanya menjadi pajangan di dinding. Semangat Bung Karno harus hidup dalam keberanian membela rakyat. Hidup dalam kebijakan yang berpihak kepada wong cilik. Hidup dalam keberanian menjaga Papua dengan keadilan sosial. Papua membutuhkan pembangunan, tetapi juga membutuhkan penghormatan terhadap martabat manusia Papua. Papua membutuhkan investasi, tetapi juga membutuhkan keadilan. Dan saya percaya selama semangat gotong royong masih hidup, selama Pancasila masih menjadi dasar perjuangan, selama keberpihakan kepada rakyat kecil masih dijaga, maka Papua akan tetap menjadi cahaya Indonesia Timur. Dari tanah Soekarnopura yang kini bernama Jayapura, kita kirim pesan kepada Indonesia bahwa Papua tidak pernah jauh dari semangat Bung Karno, bahwa Papua tetap berdiri dalam merah putih, dan bahwa api perjuangan Bung Karno akan terus menyala di tanah Papua. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Irban Haikal Syahromi dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Kampus IAIN Fatahul Muluk Papua, perwakilan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Yang